Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Bapak dosen penguji uji kinerja Universitas Datuk Rama Palu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mustain dari Madrasah Sanawiyah Darul Ma'arif Payaman Solo Kuro Lamongan. Pada kesempatan hari ini, Senin 27 Oktober 2022, saya melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPP Angkatan kelima tahun 2022. Materi yang akan saya ajarkan adalah sejarah masuknya Islam di Indonesia untuk kelas 9 semester 1. Mohon masukan dan saran agar ke depan pembelajaran yang saya lakukan lebih baik dan menarik untuk peserta didik. Dan ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat semuanya ya? Ya. Ada yang sakit? Alhamdulillah. Tidak ada ya? Alhamdulillah semuanya sehat. Nah, kesempatan yang baik ini adalah musim hujan, musim di mana banyak orang sakit karena kondisi tubuhnya tidak fit. Alhamdulillah kalian baik-baik saja dan semuanya sehat, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita masih dapat bertatap muka ya. Nah, sebelum kita mulai ya, materi kita tentang sejarah budaya Islam yang bertemakan tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia ini akan kita mulai. Marilah kita awali dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari, Allah selalu memberikan ilmunya kepada kita sekalian dan memberikan bimbingan, memberikan daya ingat yang baik kepada kita sekalian, sehingga itu bisa kita terima dengan hati dan pikiran, sehingga itu bisa digunakan untuk masa depan yang baik. Amin. Amin. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa alihi wa lahumul Fatihah. Oke. Kemudian ya, sebelum materi ini kita berlanjutkan ya, yang akan kita bahas pada kesempatan yang baik ini adalah materi kita terkait dengan sejarah masuknya Islam di Indonesia. Kompetensi dasar pada materi kita hari ini adalah siswa mampu memahami sejarah masuknya Islam di Indonesia bisa melalui banyak perdagangan, asal politik dan pengajaran, serta siswa mampu memaparkan alur perjalanan masuknya Islam di Indonesia, serta melihat pencapaian potensi adalah siswa memperhatikan sejarah masuknya Islam di Nusantara melalui perdagangan, sosial maupun pengajaran. Kemudian siswa mampu menjelaskan sejarah masuknya Islam di Nusantara. Kemudian siswa mampu prestasikan alur perjalanan para pedagang Arab dalam berdakwah di Indonesia. Kemudian tujuan daripada pembelajaran kita hari ini ya, adalah siswa mampu memahami teori masuknya Islam di Indonesia, dan siswa nanti mampu menjelaskan masuknya Islam di Indonesia serta mampu mengekspresikan perkembangan Islam di Indonesia. Ini nanti yang akan kita pelajari ya. Nah, dalam kesempatan yang baik ini, sebelum nanti kalian akan berdiskusi, karena nanti materi kita ini adalah materi diskusi kelompok terkait dengan sejarah masuknya Islam, tapi lebih baiknya nanti kalian silakan mengamati daripada video yang ada di depan kalian ini ya. Silakan diamati, kemudian nanti silakan didiskusikan apa yang ada di dalam video ini, serta dipadukan dengan buku materi yang ada di kalian semuanya terkait dengan sejarah masuknya Islam di Indonesia ya. Oke, siap untuk menonton film atau video pada saat ini? Oke.
datang kembali di channel Jajak Terus, channel yang akan membahas tentang sejarah, religi, mitos, legenda, dan keindahan. Akan update setiap episode dan semoga sajian video-video dari kami bermanfaat untuk kita semua. Berikut ini beberapa penjelasan teori masuknya agama Islam ke Nusantara. Yang pertama, teori India atau teori bujana. Teori ini dicetuskan oleh David Generalis dan dikembangkan oleh Snow Hartman J dan kawan-kawan. Selain itu, teori India atau teori bujana ini juga diyakini oleh sejarawan Indonesia Sucipto Yoyo Sumarto yang meyakini awal mula sejarah masuknya Islam di Indonesia adalah melalui India atau bujana pada abad ke-13. Banyak bukti yang menguatkan teori bujana ini. Salah satunya adalah Mahamala Saleh yang merupakan salah satu pendiri kerajaan Samudra Pasai. Corak dan batu nisan Malika Saleh sangat mirip dengan batu nisan yang ada di bujana. Yang kedua, teori Arab atau Mekah. Teori ini merupakan teori Islam yang menduga bahwa Islam masuk ke Indonesia langsung dari Arab atau Mekah pada masa kekhalifahan. Teori ini didukung oleh J.C. Van Leeuwen hingga Buya Hamka atau Abdul Malik Karim Abdullah. Pada bukunya yang berjudul Sejarah Umat Islam yang terbit pada tahun 1997, Buya Hamka menjelaskan bukti-bukti masuknya agama Islam di Indonesia. Bukti yang dimaksud Buya Hamka ini adalah berupa sumber dari naskah kuno Cina yang menyebutkan bahwa sebelumnya bangsa Arab yang menguasai di pesisir barat Pulau Sumatera pada tahun 625 Masehi. Teori ketiga yaitu teori Persia atau Iran. Teori Persia ini didukung oleh Hussein Jayadiningrat dan Umar Akil Hussein. Menurut Jayadiningrat, kebudayaan Islam di Nusantara punya banyak kesamaan dengan kebudayaan Islam di Persia. Salah satu contoh kebudayaan Islam di Nusantara yang mirip dengan kebudayaan Islam di Persia adalah kaligrafi yang ada di makam Batu Nisan di Nusantara. Juga beberapa ritual keagamaan seperti Papua di daerah Bengkulu dan Pabrik di daerah Sumatera Barat yang hampir mirip dengan ritual keagamaan di Persia yang diadakan setiap tanggal 10 bulan Muharram. Yang keempat yaitu teori Cina. Teori ini menyebutkan bahwa asal mula sejarah masuknya agama Islam di Indonesia berasal dari Cina. Agama Islam sendiri berkembang di Cina pada masa dinasti Han 618 sampai 905 Masehi. Islam masuk ke Cina sendiri di bawah
karena tidak hanya berdagang, namun juga sambil meningkatkan agama Islam di usaha. Hasil bukti dari Nusantara banyak pegawai dan pedagang, pahlawan dan cengkeh yang berasal dari Maluku dipasarkan di Jawa dan Sumatera untuk kemudian dijual kepada pedagang asing. Pelabuhan di Jawa dan Sumatera sering disinggahi pedagang asing yang terkenal, yaitu Pelabuhan Langkui, Pelabuhan Bagus, dan Pelabuhan Palembang di Sumatera, Pelabuhan Sudan, Malaka, dan Pelabuhan Gresik di Jawa. Berdasarkan dari berbagai cerita perjalanan pedagang dari Cina, dapat diperkirakan sejak abad ke-7 telah ada koloni-koloni Arab di dalam Laut Sumatera, yaitu di Bagus. Diperkirakan para pedagang Arab ini hanya berdiam untuk menunggu musim yang baik untuk berlayar. Baru pada abad-abad berikutnya bumi mulai masuk Islam yang bermula dari bumi yang ada di para koloni pedagang Muslim Arab pada masa itu. Menjelang abad ke-13 Masehi, mulai muncul kerajaan-kerajaan yang mencoba Islam di Sumatera, yaitu Kerajaan Elang, Samudra Pasai, dan Palembang. Jalur Islamisasi Nusantara, yaitu jalur perdagangan. Awal Islam masuk Nusantara melalui perdagangan. Para pedagang Muslim dari Arab Asia dan India banyaknya berbumi di wilayah pesisir. Kekayaan yang mereka miliki sebagian digunakan untuk membangun masjid dan mendapatkan tamuan, dan akhirnya terbentuklah komunitas Muslim di daerah pesisir. Jalur perkawinan. Dari segi ekonomi, para pedagang Muslim memiliki status sosial lebih baik dan mendapatkan ekonomi, sehingga penduduk pribumi, terutama putri-putri bangsawan, tertarik untuk menjadi istri saudagar itu. Sebelum menikah, mereka diislamkan terlebih dahulu, dan setelah mereka memiliki keturunan, secara tidak langsung lingkungan mereka menjadi luas. Akhirnya timbullah kampung dan daerah Muslim. Perkembangan Islam semakin cepat dengan adanya perkawinan antara Muslim dengan anak bangsawan, anak raja, atau anak adipati. Jalur pendidikan. Semakin meluasnya komunitas Islam, muncullah pesantren-pesantren yang diselenggarakan oleh para ulama. Dari sini kemudian muncul para ulama-ulama yang kemudian berdakwah di tempat-tempat lain untuk mengajarkan Islam. Jalur kesenian. Kesenian juga menjadi saluran dalam penyebaran ajaran Islam. Kesenian yang paling terkenal adalah wayang, yang menjadi alat bagi Sunan Kalijogo untuk menyebarkan Islam. Selain itu ada berbagai pula sastra, hikayat, gambar, dan lainnya, serta perkembangan seni bangunan dan seni tari. Jalur politik. Di Maluku dan Sulawesi kebanyakan rakyat masuk Islam setelah kerajaan, sedangkan di Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara demi kepentingan politik kerajaan-kerajaan Islam memerangi kerajaan-kerajaan Islam. Kemenangannya banyak penduduk untuk masuk Islam. Anggapan tersebut tentu berdasarkan data, bukti, dan penelitian yang sangat banyak. Hal ini menandakan bahwa untuk belajar sejarah kita membutuhkan banyak referensi agar menentukan kepingan-kepingan jawaban. Oke, demikian tentang kalian sudah menonton terkait dengan video materi kita sejarah masuknya Islam di Indonesia, tentang teori-teori masuknya Islam di Indonesia. Nah, berikutnya adalah kalian untuk melakukan diskusi kelompok sesuai dengan tema masing-masing, ya. Di dalam tema masing-masing silakan kalian langsung membentuk kelompok, ya. Dan di dalam kelompok nanti
ya. Tata teori masuknya Islam di Indonesia, silakan kalian isi dan masukkan di sini hasil diskusi kalian. Kemudian nanti silakan dipaparkan hasil diskusinya masing-masing dua orang untuk datang ke depan menyampaikan hasil diskusinya, ya, perwakilan dua orang ya. Tetapi sebelumnya untuk menyegarkan pelajaran kita agar lebih semarak, kita akan bermain terlebih dahulu, ya, agar lebih semarak. Oke, ya. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 2, tepuk 3. Oke. Yang sebelah sana, sebelah paling timur. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, nah, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 2, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 3 semuanya. Oke, ya. Cukup untuk menyegarkan sedikit. Langsung silakan membentuk kelompok sesuai dengan kelompok masing-masing, ya. Silakan. Langsung silakan membentuk kelompok. Dalam
depan setelah kalian diskusi ya. Diskusi selama sekitar 15 menit, kalian sudah melakukan dengan baik. Saatnya perwakilan dari kelompok pertama, kelompok Abu Bakar As-Siddiq, kelompok Umar bin Khattab, dan kelompok yang ketiga, kelompok Utsman bin Affan ya. Ini adalah kelompok-kelompok yang akan maju pada kesempatan yang baik ini. Untuk itu saya persilakan kelompok yang pertama untuk maju ke depan menyampaikan hasil diskusinya. Silakan kelompok yang pertama. Perwakilan silakan kelompok dari kelompok Abu Bakar As-Siddiq. Saya persilakan untuk maju ke depan menyampaikan hasil diskusinya. Silakan. Kasih tepuk yang meriah kawannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Abu Bakar As-Siddiq akan menyampaikan hasil diskusi. Persamaan antara manusia atau tidak ada kasar dan menghilangkan perbudakan. 1. Teori Masuknya Islam ke Indonesia. A. Teori Mekah. Tokoh yang memperkenalkan teori ini adalah Haji Abdul Karim Amrullah atau Hamzah. Beliau menolak seluruh anggapan para sarjana barat yang menggabungkan bahwa Islam datang ke Indonesia tidak langsung dari Arab. B. Teori Bujarot. Teori Bujarot mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari Bujarot pada abad ke-7 Hijriah atau abad ke-13 Masehi. C. Teori Persia. Teori Persia mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari daerah Persia atau Parsi. Pencetus teori ini adalah Hussein Dimitri. D. Teori Cina. Teori Cina mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari perantau Cina. Apakah ada yang ditanyakan? Ada. Kemudian hasil dari diskusi, apakah dari teman-teman ada yang dipertanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kelompok dari Utsman bin Affan yang bertanya, apakah Pak Islam datang ke wilayah Indonesia dapat diterima dengan baik? Karena Islam datang dengan membawa prinsip-prinsip perdamaian, persamaan antara manusia, tidak ada kasta dan menghilangkan perbudakan. Tapi dari kelompok-kelompok yang lain? Ya. Tidak ada. Kalau tidak ada, satu pertanyaan tadi berarti sudah cukup ya? Ya. Oke, jawaban dan pertanyaan sangat bagus. Oke, saya persilakan untuk kembali ke kelompok yang pertama, kelompok dari Abu Bakar As-Siddiq. Kasih tepuk yang meriah. Demikian kelompok dari Abu Bakar sudah maju. Berikutnya adalah kelompok perwakilan dari kelompok Utsman bin Affan untuk maju ke depan. Silakan dari kelompok Utsman bin Affan untuk maju ke depan. Oke, kasih tepuk untuk kawannya yang sudah maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Utsman bin Affan akan menyampaikan hasil diskusi kami. Metode masuknya Islam ke Indonesia. Masuknya Islam ke Indonesia dapat dilakukan dengan 6 cara, yaitu sebagai berikut. A. Melalui jalur perdagangan. Jalur perdagangan dimungkinkan karena orang-orang Melayu telah lama menjalani kontak dengan orang Arab. B. Melalui jalur perkawinan. Para pedagang Islam yang datang ke Indonesia banyak yang meningkatkan hubungan C. Melalui jalur tasawuf. Dengan dasar untuk Islam yang diajarkan kepada mempunyai D. Melalui jalur pendidikan. Dasarnya merupakan salah satu lembaga pendidikan yang paling sebagai jalan pengembangan Islam di Indonesia. E. Melalui jalur kesenian. Penyebaran Islam melalui kesenian berupa wayang sekarang, bagai kesenian yang
Qadim. Penyebaran Islam di Nusantara tidak terlepas dukungan yang kuat dari para sultan. Dari yang kami sampaikan, apakah ada pertanyaan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan Islam Harapan menyampaikan pertanyaan. Sebutkan metode cara masuknya Islam di Indonesia. A. Melalui jalur perdagangan. B. Melalui jalur perkawinan. C. Melalui jalur tasawuf. D. Melalui jalur pendidikan. E. Melalui jalur kesenian. F. Melalui jalur politik. Bagaimana kawan-kawan? Apakah masih ada pertanyaan? Tidak. Oke, dari masing kelompok pertama, kelompok kedua sudah maju ke depan ini ya. Apakah hanya ada 1, 2 tadi pertanyaan? Apakah ada pertanyaan yang lain? Tidak. Tidak ada. Sudah cukup dari kelompok Usman bin Affan? Oke, silakan bisa kembali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok pertamanya. Berikutnya adalah kelompok yang terakhir, yakni kelompok Ali bin Abi Thalib. Ya, saya persilakan perwakilan dari kelompok Ali bin Abi Thalib untuk maju ke depan. Silakan kelompok dari Ali bin Abi Thalib untuk maju ke depan. Ya, silakan. Oke, kasih tepuk yang meriah untuk kawannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Ali bin Abi Thalib akan menyampaikan hasil diskusi tentang faktor yang mempengaruhi penyebaran Islam di Indonesia. Faktor yang mempengaruhi penyebaran Islam di Indonesia. Di dalam penyebaran agama Islam, cara berdakwah para wali yang jumlahnya 9 orang dirasa sesuai dengan sifat dan pembawaan masyarakat Jawa, sehingga dalam waktu yang relatif singkat hampir seluruh masyarakat Jawa menurut agama Islam. Ada beberapa faktor pendukung bagi cepatnya penyebaran Islam di Nusantara sebagai berikut. A. Islam menampilkan manusia dalam kedudukan yang sama dan bebas dari penghambatan sesama makhluk. B. Watak Ahlussunnah wal Jamaah dan modern telah membentuk perilaku dan sikap para penyebar Islam. C. Islam dapat menjadi agama karena bisa membuktikan dengan penuh kedamaian dan menghormati tradisi. Demikian penyampaian diskusi kami ini. Apakah ada yang ditanyakan? Ya. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok Abu Bakar As-Siddiq akan bertanya. Seperti yang diketahui, para wali dan penyebar Islam di Nusantara adalah Menganut Ahlussunnah wal Jamaah yang teguh dengan penuh kearifan. Apakah ada pertanyaan lagi? tidak. Oke, demikian penampilan dari kelompok terakhir yakni kelompok Ali bin Abi Thalib ya. Apakah masih ada ditanyakan? Tidak. Kalau tidak ada, maka berartilah kelompok yang terakhir untuk menyampaikan tugasnya ya. Untuk itu saya persilakan dari kelompok terakhir, kelompok dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk kembali ke tempat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.